Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafid Al-Mubarak dengan NIM 20250140185 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai upgrade PC melalui PPT saya yang berjudul, untuk bagian pertama ini Computer Configuration, dan nanti bagian 2 ada troubleshooting proses, yang tentu saja berisi berbagai langkah, prosedur, serta teknik dalam melakukan upgrade komputer dan menyelesaikan masalah pada perangkat komputer. Oke, saya mulai slide pertama. Di sini ada upgrade motherboard. Komputer ini perlu di-upgrade karena kebutuhan meningkat dan hardware baru lebih cepat. Sebelum di-upgrade itu dibandingkan biaya dan manfaat antara mengganti komponen atau seluruh perangkat. Mengganti motherboard sering memaksa ganti CPU, RAM, atau sistem pendingin. Pastikan kompatibel dengan casing dengan power supply atau PSU. Pasang CPU dan pendingin di luar casing dengan perlindungan anti-statis, serta oleskan ulang thermal compound sebelum masang heatsink. Langkahnya untuk upgrade motherboard. Sebelumnya melakukan upgrade motherboard, penting untuk mendokumentasikan agar cara untuk mengembalikannya lebih mudah nanti. Setelah semuanya dicatat, maka motherboard yang lama akan dilepas bersama kabel sama kartu expansion. Lalu motherboard baru dipasang dengan memastikan jenis group, konektor, dan I/O shield yang sesuai. Setelah itu semua kabel, panel depan, dan expansion card disambungkan kembali. Terakhir, lakukan pengecekan sebelum dinyalakan agar tidak ada bagian yang longgar sebelum komputer dinyalakan. Untuk bagian CPU di-upgrade karena tentu untuk meningkatkan performa komputer, dan dapat dilakukan dengan upgrade CPU asal cocok dengan soket, chipset, dan PSU-nya. CPU yang lebih cepat biasanya perlu heatsink dan kipas baru, serta harus diberi thermal compound agar pendinginannya itu bakal optimal. Suhu CPU dapat dicek melalui BIOS atau aplikasi pihak ketiga. Langkah untuk menambahnya: arahkan kipas sesuai aliran udara, lalu pasang pada lubang casing yang tersedia, dan terakhir sambungkan ke motherboard atau PSU. Syaratnya ada 3. Apakah CPU baru itu cocok dengan soket, dan ada lagi syarat kedua, kompatibel dengan chipset, dan terakhir didukung sama motherboard dan PSU-nya. Oke, yang ini mengupgrade storage device. Menambah hard drive bisa menjadi cara mudah untuk memperoleh lebih banyak penyimpanan atau storage-nya untuk memperform tanpa harus membeli komputer baru. Setelah memilih drive yang sesuai, cukup pasang di bay kosong, sambungkan kabel data, dan hubungkan kabel daya. Langkahnya cukup sederhana: memasang hard drive di bay kosong, menghubungkan kabel data. Alasannya tentu saja untuk menambah ruang penyimpanan, performanya bakalan lebih cepat. iOS kedua, ruang swap file, fault tolerance, dan
backup untuk data-data mungkin yang penting juga. Mengupgrade peripheral. Contoh peripheral seperti keyboard dan mouse kadang perlu diupgrade, baik karena rusak maupun untuk peningkatan kenyamanan dan produktivitas. Upgrade dapat membantu pekerjaan menjadi lebih efisien dan lebih nyaman digunakan. Alasan utama upgrade keyboard atau mouse pada gambar tersebut ini menggunakan desain ergonomis yang lebih nyaman dan mencegah cedera, menyesuaikan keyboard untuk tugas khusus atau bahasa tambahan, mendukung pengguna dengan disabilitas. Tentu saja untuk memudahkan sekali ini. Jika ini tentu ada jikanya. Jika upgrade tidak bisa dilakukan melalui slot atau soket yang ada, perangkat tambahan masih dapat dipasang menggunakan USB. Jika port USB tidak mencukupi, solusi yang dapat digunakan adalah menambah USB adaptor. Mengupgrade power supply. Upgrade hardware sering meningkatkan kebutuhan daya, sehingga power supply (PSU) mungkin perlu diganti. Gunakan kalkulator watt online untuk memastikan kapasitas yang sesuai. Beberapa sistem, terutama server, mendukung dua power supply untuk redundansi, sehingga perangkat tetap menyala meskipun satu power supply gagal. Seperti itu. Kesimpulannya untuk computer configuration ada tujuannya, yaitu meningkatkan kinerja, kapasitas, dan kenyamanan penggunaan tanpa harus membeli perangkat baru. Berbagai komponen seperti CPU, motherboard, hard drive, kipas, hingga peripheral dapat di-upgrade selama kompatibel dan dipasang dengan prosedur yang benar. Dengan upgrade yang tepat, komputer dapat bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih sesuai kebutuhan pengguna. Bagian 2 yaitu troubleshooting proses. Di sini ada beberapa bagian sub bagiannya. Ini troubleshooting proses step atau langkah-langkahnya troubleshooting. Memperkenalkan troubleshooting. Troubleshooting membutuhkan pendekatan yang teratur dan logis untuk menemukan penyebab masalah pada komputer. Dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, menguji komponen yang relevan, dan memeriksa data yang benar, teknisi dapat mengidentifikasi masalah lebih cepat. Kemampuan troubleshooting berkembang seiring pengalaman dan prosesnya dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Sebelum memulai perbaikan, perlindungan data sangat penting. Beberapa tindakan seperti mengganti hard drive atau install ulang sistem operasi berisiko menyebabkan kehilangan data. Karena itulah, selalu pastikan bahwa data pelanggan sudah di backup, atau pastikan ada izin tertulis jika backup tidak tersedia. Oke, next. Mengidentifikasi langkah-langkahnya ini. Pertama, mengidentifikasi masalah. Kedua, menyusun teori mengenai kemungkinan penyebab. Ketiga, menguji teori tersebut untuk menentukan penyebab sebenarnya. Keempat, membuat rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah dan mengimplementasikan solusi. 5. Memverifikasi fungsi sistem secara menyeluruh dan menerapkan langkah pencegahan jika diperlukan. Keenam, terakhir, mendokumentasikan temuan, tindakan, dan hasil akhir. Masuk di bagian pertama, langkahnya yaitu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari pelanggan, customer gitu, dan komputer yang menjadi masalah tersebut. Langkah untuk pelanggan tentu saja berkomunikasi, mengajukan pertanyaan langsung untuk memperoleh data, dan ada juga untuk menghindari istilah teknis yang sulit dan jangan sampai meremehkan atau menuduh customer. Informasi yang penting itu untuk dikumpulkan meliputi data pelanggan, ada juga nama, alamat, nomor telepon, atau
Mungkin bisa ditambah lagi opsi lain seperti perusahaan. Kedua, konfigurasi komputernya juga ditanyakan seperti merek, model, sistem operasi, lingkungan jaringan, dan tipe koneksi. Nah, ini event viewer. Event viewer mencatat informasi saat terjadi kesalahan sistem pengguna atau software. Informasi yang dicatat meliputi jenis masalah yang terjadi, tanggal dan waktu kejadian, tingkat keparahannya, sumber masalah, nomor event, pengguna yang sedang login saat masalah terjadi. Bagian device manager menampilkan semua perangkat yang terpasang di komputer. Sistem operasi memberi tanda jika perangkat bermasalah. Segitiga kuning menandakan perangkat bermasalah. X merah menandakan perangkat dinonaktifkan, dilepas, atau tidak ditemukan. Panah ke bawah menandakan perangkat dinonaktifkan, perangkat dinonaktifkan. Lalu terakhir, tanya kuning menandakan driver perangkat tidak diketahui. Task Manager. Ini menampilkan aplikasi dan proses latar belakang yang sedang berjalan. Dengan Task Manager, kita dapat menutup aplikasi yang tidak merespon, memantau kinerja CPU dan virtual memory, melihat semua proses yang berjalan, dan memeriksa informasi koneksi jaringan. Ini langkah kedua, yaitu menyusun teori penyebab kemungkinannya. Buat daftar penyebab yang paling umum terlebih dahulu, dari yang paling jelas hingga yang lebih kompleks. Lakukan riset tambahan jika diperlukan, baik dari catatan internal maupun sumber eksternal. Contoh penyebab umumnya dan yaitu perangkatnya mati, saklar daya outletnya mati, source protectornya dimatikan, kabel eksternnya longgar, disk non-bootable-nya pada drive boot, urutan bootnya salah di BIOS. Langkah ketiga, yaitu menguji setiap teori penyebab satu persatu, dimulai dari yang paling cepat dan mudah. Setelah penyebab ditemukan, baru tentukan langkah untuk memperbaiki masalah. Pengalaman akan membuat proses ini lebih cepat, tapi latihan setiap langkah membantu memahami proses troubleshooting. Langkah umum untuk menentukan penyebab juga ada 6 nih. Pastikan perangkatnya menyala, saklar daya outlet aktif, surge protectornya aktif, koneksi kabel eksternalnya bisa diperiksa terlebih dahulu, dan disk bootable-nya tersedia, dan terakhir memverifikasi urutan boot di BIOS. Langkah keempat adalah setelah penyebab masalah ditemukan, buat rencana tindakan untuk menyelesaikannya. Mulailah dengan prosedur cepat jika memungkinkan, lalu memverifikasi sistem berfungsi penuh dan menerapkan langkah pencegahan bila perlu. Untuk masalah yang lebih kompleks, lakukan riset tambahan dari berbagai sumber seperti log perbaikan, teknisi lain, FAQ, produsen, manual, forum, dan website teknis. Langkah kelima adalah setelah perbaikan selesai, pastikan sistem berfungsi sepenuhnya, dan terapkan langkah pencegahan bila perlu. Verifikasi ini memastikan masalah asli sudah teratasi dan tidak menimbulkan masalah baru. Jika memungkinkan, mintalah ke customer untuk mengecek dan mengonfirmasi bahwa sistem berjalan normal. Nah, ini untuk langkah terakhir, selesaikan proses troubleshooting dengan customer ya. Jadi menjelaskan masalah dan solusinya secara lisan maupun tertulis, serta meminta si customer itu memverifikasi bahwa masalah telah tidak teratasi. Mendokumentasi semua langkah yang dilakukan, komponen yang digunakan, dan waktu dibutuhkan di work order dan jurnal teknisi. Dokumentasi ini sangat berguna sekali untuk mereferensi di masa mendatang dan memastikan pelanggan memahami solusinya saat diberikan. Masuk ke bagian 2. Bagian 2 cukup singkat saja, yaitu Common Problem and Solution. Masalah komputer bisa berasal dari hardware, software, jaringan, atau kombinasi ketiganya. Beberapa masalahnya meliputi penyimpanan perangkat, kabel longgar, format drive atau media salah, pengaturan jumper atau BIOS salah,
motherboard atau komponen di dalamnya, kabel longgar, komponen rusak, driver salah, dan update-nya korup. PSU daya tidak cukup, kabel longgar, power supply-nya itu sendiri juga rusak. CPU dan memori pemasangannya bisa saja salah, pengaturannya BIOS salah, pendinginannya kurang, dan kompatibilitas display pada PC, pengaturan salah, kabel longgar, driver salah, atau korup juga nih. Bagian 3, subbagian 3, yang tadi subbagian 2, sekarang subbagian 3 atau yang terakhir ini merujuk ke bagian personal reference tools, pelayanan pelanggan, yang meliputi beberapa penjelasan tentang masalah dan solusi. Semua layanan dan perbaikan harus didokumentasikan seperti yang dilakukan pada langkah ke-6 tadi. Alat referensi pribadi seperti catatan, jurnal, dan riwayat perbaikan perlu dibutuhkan dalam mendokumentasi tersebut. Internet Referensi Tools. Internet merupakan sumber informasi yang sangat berguna. Makanya untuk mencari masalah hardware dan solusinya butuh beberapa sumber seperti search engine, newsgroups, FAQ dari produsen, manual komputer online, forum dan chat online, serta terakhir yaitu website teknis. Kesimpulan pada bagian 2 atau ini ada troubleshooting prosesnya. Penting banget sih untuk mengikuti langkah-langkah secara sistematis, mengidentifikasi masalah, menyusun teori penyebab, menguji setiap kemungkinan, menerapkan solusi, dan memverifikasi hasilnya tersebut. Mendokumentasi itu sangat penting juga setiap langkah, dan menggunakan referensi yang tersedia membantu menyelesaikan masalah lebih cepat. Pengalaman dan latihan membuat teknisi lebih efisien, sementara komunikasi yang jelas dengan pelanggan dan perlindungan data tetap menjadi prioritas. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.